Sumtip, lebih baik hidup sederhana bersahaja daripada kelihatan kaya tapi hutang keliling pinggang. Betul? Ini banyak orang kalau di rumahnya itu semuanya hutang, kompor hutang, panci hutang, pulang kampung gaya supaya orang kampung semuanya kaget terbuka, wow amazing, padahal bunyi klaksonnya kredit 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 kredit. Hidup bersahaja apa adanya. Orang yang banyak utang detak jantungnya nggak normal, ngikut pengajian khawatir, takut, darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula darah naik, yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Tapi kalau orang nggak ada utang ketawanya lepas, ya seperti ini. Tapi kalau ada utang pas mau ketawa nggak jadi. Kenapa? Ingat tanggal sudah sebentar lagi nggak jadi. Allah itu suka melihat kita bahagia, tapi bahagia kita bukan karena dosa. Kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melihat yang haram. Kita semua bersama dengan orang baik, di tempat yang baik, mengkaji yang baik, mendengar yang baik. Gara-gara kebaikanlah kita bahagia. Betul? Ada orang bahagia kena dosa, kena maksiat. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah, Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan saudara kami yang belum dapat hidayah, supaya Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk beramal kebaikan insyaallah. Amin. Kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Oh enggak juga Pak Ustadz. Malaikat maut kalau nyabut nyawa, apakah dia lihat akte kelahiran? Enggak. KTP, KK, yang lihat itu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa, dan kita semua yang istiqomah iman dan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cuma mancing aja. Coba tadi waktu kiai yang baca Quran semuanya semangat Allah, pas kiai yang baca terpaksa sekali kedengarannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah dari jam 10, sekarang sudah jam 11. Saya nggak ada ngeliat jam dari tadi. Kok tiba-tiba Ustadz tahu ini sudah 1 jam? Terasa dari kesemutannya. Saya sudah tausiah berdiri 1 jam. Anak-anak masih konsen ngelihat Ustadz. Anak-anak ngelihat. Masih. Ibu datang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 7, jam 6. Allahu Akbar. Selama duduk 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Ibu saya orang yang suka pengajian. Di masjid dekat rumah itu dia buat kajian sore. Dia yang nyari qorinya, dia yang nyari ustazahnya, dia yang nyari penceramahnya, dia yang nyari duitnya, dia yang mengatur semuanya. Ketika itu umurnya 70 tahun. Jadi kalau hari ini Ustadz Somad suka pengajian, karena dari kecil saya dibawa ngaji, dibawa marhaban, dibawa baca barzanji, dibawa maulid Nabi, dibawa Isra Mi'raj, nggak pernah tinggal. Pernah suatu kali saya ditinggalnya di rumah, dia pergi, saya kejar. Nggak pernah ketinggalan. Kalau ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara tausiah, saya datang. Nggak ngerti ceramah, nggak paham. Kenapa Ustaz datang? Ada telur ayam dan pulut ketan kuning. Jadi berawal dari ketertarikan anak-anak. Anak-anak ini tergantung apa yang dilakukan ibunya. Allah bisa karena nanti anak-anak ini akan membawa istrinya, membawa anaknya juga pengajian saat tahun 2053. 2023, 2033, 2043, 2053 mereka akan bawa anaknya, istrinya tablik akbar, penceramah tetap Abdul Somad. Ketika itu ibu-ibu udah meninggal udah. Saya masih hidup. Ditanya sama istrinya, mas, ya. Waktu kamu kecil dulu apa kenangan yang terindah? Waktu saya kecil adalah
di kampung kami di Batu Ampar di pesantren Ibnu Ramli ada ustadz yang datang tausiah, namanya Ustadz Abdus Somad. Itulah rupanya kenangan terindah dari anak-anak kita. Amin. Tapi anak-anak dari desa lain, dari pulau lain, dari kampung lain, ketika ditanya istrinya, gimana kamu di kampung dulu? Saya dibawa bapak saya ngelihat penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, pulang ke rumah bapak sama ibu kelahi. Kenapa? Karena bapak ingin ibu seperti penyanyi dangdut. Hancur dunia persilatan. Siap menjaga Pulau Madura, siap jaga Batu Ampar, siap jaga Bangkalan, siap jaga NKRI. Takbir. Ustaz kok bertakbir? Saya ngetes suaranya masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat berarti jamaahnya kuat. Saya yang enggak kuat. Di tempat lain kalau udah 1 jam saya takbir, pas 5 menit pertama Allahu Akbar. Kalau sudah 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustaz mau lanjut enggak pun udah selesai. Masya Allah, jangan macam-macam dengan Pulau Madura. Ini adalah pulaunya para wali Allah, Mbah Khalil Al-Bangkalani. Ini negerinya para alim, para ulama pondok pesantren. Kita jaga pondok pesantren, anak mesti wajib fardu ain masuk pesantren. Betul? Nanti masalah setelah kuliah tamat masuk S1 kemana saja pergi silakan, terbang dia akan pulang ke NKRI menyumbangkan hati pikirannya supaya kita semuanya menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bersyukur kalau kita tidak melihat ke bawah. Lihatlah ke bawah. Kalau ngelihatnya ke atas terus, ngelihat ke atas, pulang dari sini minta sama suami, saya mesti lampu ruang tamu seperti ini. Apa enggak sakit jantung suaminya? Lampu yang mana? Lampu yang mana? Di fotonya, lampu yang ini. Pasti lihat harganya. Saya mau ruang tamu kita ada bunga-bunganya. Seperti apa? Seperti bunga ini. Saya mau kamar kita seperti kamar pengantin, ada lampu-lampunya seperti ini. Pandang ke bawah, lihat ke bawah. Kalau kita hari ini pakai sepeda motor, ada tetangga kawan kita yang pakai sepeda kereta angin. Angin, nggak ada mesinnya. Ini angin mulai kencang ini. Kalau kita pakai sepeda, masih ada tetangga kita yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, masih ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Dalam sebulan Abdul Somad mesti ke rumah sakit. Ini Abdul Somad nggak lagi ada yang menasehati, nggak ada yang menasehati. Datang ceramah tausiah, disuruh tausiah. Yang menasehati siapa? Yang nasihatnya melalui mata. Saya datang ke rumah sakit. Ustaz Somad? Ya. Bisa ngelihat keluarga kami yang sakit? Oke, I am coming. Datang ke tempat rumah sakit, disediakan jaket berwarna hijau. Ustaz Somad silakan pakai jaket hijau. Masya Allah saya pun pakai. Masuk ke ruang ICU. Silakan masuk Ustaz Somad, silakan masuk. Bapak-bapak nggak masuk, enggak ini khusus Ustaz, ditutup pintu. Begitulah mereka menghormati dan memuliakan saya. Rupanya di ruang itu semua penyakit menular ada. Tolong doakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Kalau ibu bapak nanti diminta mendoakan orang sakit, doakan dia. U'idzuka bikalimatillahi tammati kalau hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Doa enggak mesti pakai bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kuliah sastra Inggris, sholat pun pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my dying. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tetap pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa, setelah selesai sholat, salam. Assalamualaikum.